Majelis Rasulullah bukanlah majelis zikir pertama yang hadir di Jakarta. Namun, Majelis Rasulullah terbilang majelis zikir yang fenomenal. Sebab, ribuan jamaah yang setia hadir dalam setiap pengajian berasal dari kalangan menengah ke bawah. Konvoi kendaraan bermotor jamaah pun senantiasa meramaikan suasana. Kini, majelis zikir dan pengajian-pengajian seperti ini menjadi pemandangan umum di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Fenomena zikir-zikir yang sekarang ini, yang di depan publik, itu kadang-kadang memakai jalan raya, fasilitas umum dan sebagainya, ini merupakan sebuah gejala baru yang saya menyebutnya sebagai gejala tasawuf yang kemudian menekankan pada zikir. Pengamalan zikir itu adalah bentuk zikir yang ataupun tasawuf yang tidak konvensional, tidak ditemukan pada masa-masa sebelumnya. Kalau masa sebelumnya ya zikir itu ya dilakukan di ruangan yang tertutup. Nah, gejala yang sekarang ini bisa saya sebut sebagai bahagian dari atau satu bentuk dari komodifikasi tasawuf ya, yang kemudian sebagai tasawuf ataupun zikir menjadi sebuah komoditas, dan sebagai komoditas harus melibatkan proses marketisasi. Munculnya banyak majelis zikir di Jakarta tentu bukan suatu kebetulan. Tekanan hidup di zaman serba materi ini telah menimbulkan kejenuhan dan kekosongan hidup. Akhirnya, manusia mencoba mencari jati diri dan mencari kedamaian dalam kehidupan spiritual. Dan itu fenomena global sebetulnya, karena alam liberalisasi, sekularisasi, dominannya faham materialisme, kehidupan yang semakin mekanistik ya, itu akan memunculkan sebuah kejenuhan. Kebutuhan akan ketenangan di tengah himpitan berbagai masalah hidup telah membuat warga dari berbagai pelosok Jakarta hadir ke pengajian-pengajian yang digelar Majelis Rasulullah. Tidak sedikit saudara di antara mereka itu yang memang datang ke majelis itu bukan untuk ngaji, mempelajari apa-apa. Mereka hanya dalam keadaan gundah. Mereka mendapat ketenangan di majelis, mereka ke majelis gitu. Jadi sudah sumpah dari pekerjaannya atau sumpah di rumah tangganya, sumpah di sekolahnya, mereka, saya kalau majelis tenang. Keseksian isu agama dan mudahnya menggiring massa dalam jumlah besar sering dimanfaatkan menjadi alat politik. Tak jarang, majelis-majelis zikir dimanfaatkan para politisi untuk menggalang suara. Yang memang itu sangat sering, ya, sangat sering cobaan seperti itu datang. Makanya oleh sebab itu saya tidak mau membuat organisasi. Kalau Majelis Rasulullah dibuat organisasi, dulu memang pernah dibuat organisasi periode tahun 2001-2002, kacau. Jadi kita punya kacaunya dimanfaatkan oleh calon lurah lah, calon bupati lah, dan sebagainya. Jadi korwil setempat, ya, koordinator wilayahnya itu ya mungkin iming-iming uang dan lain sebagainya, ya terbujuk, akhirnya masa kita dibawa ke sana. Secara historis juga dan konvensional memang kelompok-kelompok tasawuf dan kelompok-kelompok tarekat itu selalu cenderung dijadikan sebagai kendaraan politik ya, sejak dari dulu seperti itu ya. Dan saya kira kemudian majelis-majelis zikir ini kelihatannya juga memerlukan justifikasi dari pejabat-pejabat tinggi ini. Majelis zikir pun kadang hanya menjadi ajang katarsis. Saat berzikir bersama, jamaah mungkin sempat melupakan himpitan hidup sejenak. Namun sepulang mengaji, mereka kembali didera masalah. Jadi kalau tujuan kita 100 ya, ini ibaratnya majelis zikir ini awal ya, baru masuk misalnya 20%. Jangan berhenti sampai di situ gitu. Teruskan sampai menjadi baik. Kalau dia seorang presiden, dia memberikan contoh yang baik, ya, sholatnya baik, ibadahnya baik. Dia juga harus semakin tegas, ya, jangan lamban mengambil keputusan. Itu juga buah dari zikir, gitu ya. Jadi harus semakin cepat juga, gitu. Jadi jangan lamban mengambil keputusan. Oh iya, nggak boleh, karena kalau lamban rakyat yang sengsara. Meskipun demikian, di tengah gonjang-ganjing kehidupan dunia modern,
keberadaan majelis-majelis zikir seperti majelis Rasulullah tetap dibutuhkan. Bak oase di tengah gurun pasir, keberadaannya menjadi penyejuk umat.